Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bisa ketemu lagi, bisa melanjutkan kajian kitab Tauhid Qatrul Ghais karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari Masail Adilat As-Samarqandi, seorang ulama besar dari Samarkand dari Uzbekistan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu kepada para masyayikh, termasuk juga para guru-guru kita, kepada mobil khusus kepada para mu'alif. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kajian kitab ini. La hadratil Mustafa Sayyidina Rasulullah Majami ikhwani Nabi Rasulullah wa asyhadu asalahin wa da'alam wa musannifin wa nahusu sahadrati wa manahadr ma syekh ma'alimin wa nahusu sahadri Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Syekh Aqilas As-Samarqandi wa Sulaiman Sulaiman Furah Masjidina wa ali silsilah ma syekh Munamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa salam min kitabillah wa afdal hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi fid dharain amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa rukun iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, dan hari ini kita membahas tentang bagaimana kita beriman kepada hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman ke-8. Mas'alatun, pertanyaan. Idza qila nalikana den takokake laka maring sira, wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir? Wa kaifa lan iku kepiye tu'minu iman sapa sira bil yaumil akhir kelawan hari akhir? Bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir? Ya. Bagaimana? Fal jawabu mongko te jawabe iku innallaha ta'ala yumitu al khalaiqa kulluhum illa man kana fil jannati wan nari wa yuhyihimullahu ta'ala wa yahsyaruhum mayuha sabuhum, ya. Wa yahkumu bainahum bil adli faman kana min ghairil malaikati wal jinni wal insi fa innahum yatalasuna faman kana fasiqan lam yabqa fin nari ba'dal hisabi wa ammal mu'minuna fa fil jannati khaliduna wa ammal kafiruna fa fin nari khaliduna wala tafna al jannatu wan naru wala ahluha wa man syakka fi syai'in min hadzal asya' faqad kafara. Bismillahirrahmanirrahim. Fal jawabu mongko jawab. Jadi pertanyaannya bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir? Fal jawabu mongko jawab iku innallaha sa'tamani Allah taala iku yumitu mematikan sapa Allah al khalaiqa ing pira-pira makhluk kulluhum hiya sakabehane ilaman kejaba wong kana kang tinemu sapa man fil jannati ing dalam swarga wan nari lan ing dalam neraka wa yuhyihim wa yuhyilan menghidupkan sapa Allah him ing khalaik sapa Allah Gusti Allah taala wa yahsyaru lan ngumpulake sapa Allah hum ing khalaik wa yuhasabu lan menghisab sapa Allah hum ing khalaik wa yahkumu lan menetapkan hukum sapa Allah atau menghukumi, ya, menghakimi, ya, sapa Allah bainahum ing dalam antarane khalaik bil adli dengan penuh keadilan. Faman kana min ghairil malaikati faman mongko te sapa wong iku kana ana iku min ghairil malaikati saking selain malaikat wal jinni dan jin wal insi dan manusia
Fa innahum mongko sak temene man iku iya talasuna padha mati sapa ghairuhum. Faman kana fasikan faman mongko tespong iku kana ana sapa man iku fasikan fasik lam yabqa mongko ora kekal sapa man ya finari ing dalam neraka ba'dal hisab ing dalam sakwise den hisab. Wa ammal mukminuna anapun utahe wong mukmin iku fa fil jannati mongko iku ing dalam swarga khaliduna kekal. Wa ammal kafiruna anapun utahe wong kafir iku fa fin nari mongko iku ing dalam neraka khaliduna hale kekal sapa ya kafirun. Wala tafnaran ora hancur ora rusak apa al jannatu swarga wan naru lan neraka. Wala ahluhu malan ora rusak penghuni surga lan neraka. Waman utai sapa wong iku syaka mamang sapa man fi syai'in ing dalam satu hal min hadil asya'i saking ikilah berapa perkara ya faqad kafara mongko teman-teman kafir sapa man. Baik, saya jelaskan secara garis besar. Jadi cara kita beriman kepada hari akhir adalah kita meyakini bahwa Allah ya akan mematikan semua makhluk hidup tanpa kecuali ya. Nanti, tapi ada kebocorannya, nanti akan kita jelaskan pengecualiannya siapa saja. Allah akan mematikan semua makhluk hidup ya semuanya kecuali yang ada di surga dan yang tinggal di neraka. Jadi saat ini surga sama neraka itu ada penghuninya gitu ya, dan kelak ketika hari kiamat mereka tidak dimatikan tapi tetap hidup. Kemudian wa yahyihimullahu ta'ala wa yasrum wa yuhasabuhum. Kelak mereka itu akan dimatikan ya, kemudian setelah dimatikan mereka semuanya akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali. Wa yahsyuruhum wa yuhasabuhum. Kemudian setelah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di alam mahsyar, kemudian akan dihisab. Allah akan menetapkan hukum yang adil ya. Kemudian nah ini berlaku bagi makhluk ya, makhluk dalam artian ya manusia, jin gitu ya, kemudian seterusnya. Kemudian faman kana min ghairi malaikati wal jin wal ins fa innahum yatalasuna. Kemudian untuk semua makhluk selain manusia, selain malaikat, selain jin ya, selain manusia, jin dan malaikat, selain di antara ketiga ini mereka akan mati, sudah selesai, tidak ada urusan lagi ya. Faman kana fasikan lam yabqa finnari. Kalau orang yang fasik mereka tidak kekal di neraka, kelak mereka akan berpindah ke surga. Wa amal mu'minuna fa fil jannati khalidun. Orang yang mukmin mereka akan kekal hidup di surga. Kemudian wa amal kafiru, adapun orang-orang yang kafir mereka akan kekal di neraka. Wala tafnal jannatu wan naru wala ahluma. Surga, neraka beserta para penghuninya itu kekal ya. Wa man syakka fi syai'in min hadil asya' faqad kafara. Siapapun yang mengingkari hal-hal ini maka dia dianggap kufur. Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama bahwa Allah akan mematikan semuanya. Semua makhluk yang bernyawa itu pasti akan menghadapi kematian ya, karena pada mulanya pun semua makhluk yang bernyawa itu asalnya juga mati, kemudian Allah menitipkan roh di situ sehingga kemudian dia hidup. Nah ketika hidup dia pun pada akhirnya pun juga akan mati. Nah matinya makhluk ini ya itu terjadi ketika sudah sampai pada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, sudah sampai titik mangsanya ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan atau diundurkan waktunya meskipun cuma sebentar ya. Baik, kemudian ini wa huwa al-waqtu allati kataballah. Ini al-ajal, apa yang disebut sebagai ajal? Wal ajalu huwa al-waqtu allati kataballah fil azali intiha wa hayatihi fihi ya. Ajal itu adalah batasan kehidupan, batas hidup, habisnya jatah hidup, itu namanya ajal. Kalau orang sudah sampai pada jatah habisnya
masa kehidupan, maka ya otomatis dia akan meninggal. Apapun yang dilakukan, orang tidak akan pernah bisa lari dari ajalnya, orang tidak akan pernah bisa sembunyi dari ajalnya. Ya, kemudian ketika orang meninggal, maka Allah di alam kubur akan mengembalikan ruhnya kepada jasad tersebut untuk kemudian dimintai pertanyaan, ditanyai oleh malaikat Mungkar dan Nakir, ya, yang menanya pertanyaan dalam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, gitu ya, dan seterusnya, beberapa pertanyaan alam kubur tadi itu. Kemudian setelah itu, kalau misalkan orang tersebut itu adalah orang yang baik, ya, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau orang tersebut itu orang yang tidak baik, maka ia akan mendapatkan siksa alam kubur, gitu ya. Jadi di alam kubur pun sudah mencicipi nikmat dan sudah mencicipi hukuman sesuai dengan kadar amal perbuatan masing-masing di alam dunia. Baik. Tetapi kemudian ketika malam Jumat dan malam dan hari Ramadan, bulan Ramadan, mereka yang umat Islam yang mendapatkan siksa di alam kubur itu diberhentikan. Ya, kalau pas malam Jumat, orang yang biasa disiksa ya diberhentikan dulu siksanya. Begitu juga ketika Ramadan, ya siksa kubur itu juga diberhentikan sementara. Makanya kalau kita pernah dengar itu kan, kalau malam Jumat jangan kayak di pujian, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat. Nah, lamun ora dikirimi banjur bali mrebes mili, yes. Bali neng kuburan mangku tangan tetangisan. Nah, ketika malam Jumat ahli kubur itu semua libur dalam artian tidak mendapatkan siksa bagi yang mendapatkan siksa. Kemudian mereka ada waktu untuk pulang ke keluarganya, ya, kalau keluarganya itu memberikan doa, mendoakan, membacakan bacaan Al-Quran, maka dia pulang ke alam kubur dengan membawa bekal untuk kehidupan di sana, gitu ya, dengan membawa nikmat di sana. Kalau sebaliknya ya sebaliknya. Baik, kemudian ini kelak ketika alam semesta ini sudah berakhir, Allah kemudian akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ketika sangkakala sudah ditiup, kemudian maka alam semesta ini hancur semuanya. Setelah hancur, kemudian Allah memerintahkan malaikat, beberapa waktu kemudian ya, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup pada tiupan yang kedua. Ya, kemudian setelah pada tiupan yang kedua, semua akan hidup dan dibangkitkan kembali. Ya. Wa yahsyuruhum, kemudian ketika semuanya hidup bangkit kembali, kemudian Allah akan mengumpulkan semuanya di padang mahsyar, sebuah padang lapang yang di situ tidak ada tumbuhan, tidak ada naungan apapun, ya, semuanya di situ, ya, kemudian berkumpul jadi satu di situ. Wa yuhasabum, Allah kemudian menghisap itu artinya menghitung, mengkalkulasi, ya, dia apa perbuatan dilakukan di dunia, semua perbuatan itu ya dipertanggungjawabkan di situ, dimintai pertanggungjawaban. Saat itulah kemudian Allah menyiapkan mizan atau timbangan. Nah, mana akan ditimbang, mana yang lebih banyak, apakah perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya yang lebih banyak ditimbang, ya. Kemudian setelah ditimbang, Allah akan, ketika ditimbang itu kemudian orang-orang setelah ditimbang mereka akan melihat sendiri amal perbuatannya itu lebih banyak yang mana, banyak yang baiknya atau banyak yang buruknya, ya. Kemudian semua catatan amal perbuatan manusia itu akan dikembalikan kepada masing-masing, gitu ya. Ada yang diterima menggunakan tangan kanan, ada yang diterima menggunakan tangan kiri, bahkan ada juga diterima menggunakan tangan kiri lat punggung besi. Ada yang diterima tangan kanan, ada yang tangan kanan, tangan kiri, kemudian ada yang di punggung pakai tangan kiri, ya. Ini sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Kemudian wa yahkumu bainahum bil adli, Allah akan memberikan hukuman, ya. Hukum itu artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu.
Artinya kalau orang tersebut itu banyak perbuatan baiknya, maka ya dia akan tinggal di surga, akan mendapatkan nikmat-nikmat surga, balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Demikian juga sebaliknya, bila adil Allah memberikannya secara adil. Kemudian faman kana min ghairil malaikati wal jinni wal insi fa innahum yatalasawna. Nah, dibangkitkan kembali ini, ya, pembangkitan kembali ini kalau sudah mati, orang yang semuanya dimatikan kemudian dibangkitkan kembali ini berlaku bagi malaikat, jin dan manusia. Jadi hanya berlaku bagi malaikat, jin dan manusia. Adapun makhluk-makhluk yang lain yang hidup, binatang misalkan atau tumbuh-tumbuhan, setelah mati kemudian ya nggak dibangkitkan lagi, sudah selesai urusannya, gitu ya. Kecuali ketika oke, seperti itu ya. Kemudian faman kana fasiqan, ya, faman kana fasiqan lam yabqa fin nari fa'andalah hisabi. Bagi orang yang fasik, ya, fasik itu orang yang melakukan perbuatan dosa besar atau irtikabul ma'asi, orang yang melakukan perbuatan besar atau melakukan dosa-dosa kecil tapi dia terbiasa, ya, maka orang-orang seperti ini lam yabqa fin nari, mereka akan mampir di neraka terlebih dahulu, tapi nggak kekal selamanya di situ ya. Jadi orang mukmin yang dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar, mereka tetap punya kesempatan untuk masuk ke surga meskipun dia mampir dulu di neraka. Ya, ini di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, di Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah berpendapat bahwa orang fasik itu dihukumi tetap muslim. Kenapa? Karena bagaimanapun juga orang yang fasik ini di dalam hatinya itu terdapat lafaz Allah, lafzul jalalah. Yang lafaz jalalah ini melampaui semuanya, gitu ya, mengungguli semuanya, gitu, mengungguli semuanya. Ya meskipun dia masih ada kesalahannya, ya kesalahannya itu ditebusnya terlebih dahulu di neraka. Ya. Ini berbeda dengan kalangan Mu'tazilah atau kalangan yang lainnya. Wa amal mu'minuna fil jannati khaliduna. Orang-orang mukmin mereka akan tinggal di surga kekal selamanya. Demikian juga orang-orang kafir semuanya kekal di akhirat, di neraka ya saya. Wala tafna jannatu wan naru, surga dan neraka itu kekal selamanya. Wala ahluhuma, kemudian termasuk ahli siapapun yang tinggal di sana pun juga kekal di sana. Gitu ya. Terus pertanyaannya adalah kok bagaimana bisa? Ya, bagaimana bisa neraka itu atau surga itu kok kekal selamanya? Apakah memungkinkan itu kan? Bukankah yang kekal itu hanya Allah? Ya bisa saja gitu ya. Karena bagaimanapun juga Allah lah yang memberikan sifat kekal bagi surga dan neraka, gitu ya. Kalau dalam kitab yang lain, misalnya di kitab Tijarah disebutkan bahwa di alam ini ada beberapa jenis, ya, ada yang memiliki awal dan memiliki akhir. Memiliki awal dan memiliki akhir apa? Ya, siapapun itu, semua makhluk mayoritas itu ya ada awal dan ada akhir. Manusia dan segala macamnya itu punya awal dan punya akhir. Ada juga yang dia punya awal, ya, tapi tidak punya akhir. Apa? Ya, misalkan angka itu ada awalnya, ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia tidak memiliki akhir. Berapa akhirnya angka itu? Kan enggak. Bilangan itu berapa yang paling akhir? Enggak ada. Sama seperti misalnya surga dan neraka itu ada awalnya. Awalnya kapan? Ya kiamat. Tapi dia tidak memiliki akhir. Dia tidak memiliki akhir. Kemudian ada yang memiliki apa? Tidak memiliki awal, tapi dia memiliki akhir. Ya. Kemudian ada juga yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Gitu ya. Wa man syakka fi syai'in min hadhil asya' faqad kafara. Ya. Wa man syakka fi syai'in min hadhil asya' faqad kafara. Siapapun yang mengingkari prinsip-prinsip dasar dalam kisah-kisah hari akhir ini, ya maka dia dianggap kafir. Kenapa? Karena bagaimanapun juga adalah beriman kepada hari akhir itu ya beriman pada hal yang bersifat prinsipil, ya, bersifat prinsipil dalam peristiwa-peristiwa eskatologis seperti ini ya. Ya prinsipnya ada bahwa kelak akan ada kiamat, kemudian akan ada
alam mahsyar, dibangkitkan kembali di mahsyar, kemudian dihisab, ya, kemudian Allah menetapkan hukum, kemudian Allah akan memasukkan ke surga dan neraka dan segala macamnya, kemudian ada sirat dan segala macamnya. Nah, ini adalah hal yang bersifat eskatologis dan kita diwajibkan untuk mempercayainya. Pertanyaannya, dari mana kita mendapat informasi tentang hal ini? Ya kan, kembali lagi ke pembahasan kemarin. Beriman kepada hari akhir itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beriman kepada Allah, ya, karena disinilah Allah menunjukkan kekuasaannya. Beriman kepada hari akhir itu juga enggak terpisahkan dari iman kepada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itulah yang berperan penting dalam proses hari akhir ini. Ya, informasi yang kita dapatkan, ya, tentang peristiwa-peristiwa hari akhir itu juga kita dapatkan melalui apa? Ya, melalui wahyu, melalui yang diturunkan melalui para malaikat itu, ya, kepada nabi-nabinya. Nah, iman kepada hari akhir itu pun juga tidak terpisahkan dari iman kepada nabi-nabi. Kenapa? Karena para nabilah yang mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa inilah kepada kita, ya. Tanpa nabi, tanpa melalui nabi, kita tidak mendapatkan informasi tentang hari akhir ini, karena informasi disampaikan oleh para nabi, oleh para rasul. Sehingga iman ini bersifat utuh gitu ya. Rukun iman itu bersifat saling melengkapi. Kita tidak bisa mengingkari salah satu di antaranya, karena keenam rukun iman itu bersifat satu, tunggal. Ya, meskipun di situ ada 6, tapi 6 itu adalah satu. Gitu ya. Kenapa? Karena saling berikat ya. Kita mengingkari satu di antaranya, maka runtuh keimanan tersebut. Maka disebut sebagai rukun. Rukun itu kan artinya dari kata rukun itu kan pilar atau tiang gitu kan. Rumah tiangnya ada 4, satu tiang ambruk, ya sudah ambruk semuanya. Begitu. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Mungkin ada yang bertanya, coba saya cek dulu di kolom komentar kalau ada yang bertanya. Oke. Baik, belum ada yang bertanya. Kalau begitu kita tutup terlebih dahulu. Kita tutup dengan doa bersama. Faslun wa idza qila laka wa kaifa tu'minu bil qadari wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sayyidil awwal akhir wa sallam wa radhiyallahu tabaraka wa bisabati rasul ismail. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana ma atana wa tamadina ma sarna ma anana antal mu'minin antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.